Your mind was calling, girl, let me provide your need. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Ramandani, mahasiswa manajemen FEB UNJ. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis strategi ekspansi internasional untuk Alkramix, sebuah UMKM keramik handmade Indonesia yang berpotensi untuk menembus pasar premium Jepang. Alkramix atau Ayu Larasati Keramik adalah studio keramik handmade yang berdiri sejak tahun 2014 di Jakarta. Usaha ini didirikan oleh Ayu Larasati, seorang produk desainer yang pernah menempuh pendidikan di Ontario College of Art and Design University di Kanada dan berkarir di Toronto. Prinsip utama mereka adalah quality over quantity. Setiap produk dikerjakan secara manual dalam jumlah yang kecil atau small batch production. Pusat produksi berada di Depok, Jawa Barat, sementara penjualan retail dilakukan melalui toko butik Unearthed Space di Jakarta Selatan. Model bisnis mereka sudah mencakup segmen B2C ataupun B2B, di mana kafe dan restoran artisan di Jakarta sudah menjadi klien tetap mereka. Nah, apa yang membuat Alkramix ini berbeda? Ada 3 keunggulan utama. Yang pertama, estetika organik contemporary. Tidak seperti keramik buatan pabrik yang bentuknya selalu sama persis dan juga kaku, produk Alkramix justru menonjolkan bentuk yang lebih alami, sehingga sentuhan tangan pembuatnya sangat terasa. Yang kedua, produksi small batch yang berkelanjutan. Karena diproduksi dalam jumlah yang terbatas, kualitas setiap unitnya ini sangat terjaga dan proses ini akan jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan manufaktur massal. Kenapa? Karena sisa bahan ataupun limbah yang dihasilkan itu jauh lebih sedikit. Dan yang ketiga adalah narasi slow living. Produk ini dijual sebagai bagian dari gaya hidup slow living, yaitu mengajak orang untuk lebih menikmati momen dan juga menghargai proses pembuatan sebuah barang. Nilai emosional inilah yang membuat pelanggan menjadi sangat setia, terutama mereka yang memang mencari barang-barang unik dan juga bermakna. Mengapa Alkramix siap untuk go internasional? Ada 4 argumen yang kuat. 1. Terletak pada nilai keunikan produk yang sulit ditemukan pada barang manufaktur massal. Hal ini dikarenakan setiap produk Alkramix dikerjakan dengan standar ketelitian yang sangat tinggi, di mana kualitas menjadi prioritas utama mereka. Yang kedua, kualitas produk mereka sudah memenuhi standar internasional. Setiap produk Alkramix melalui proses pembakaran di dalam tungku gas dengan standar suhu tinggi sebesar 1240 derajat Celcius atau setara dengan pembakaran cone egg, dan diberi glasir bebas timbal. Proses ini menghasilkan keramik yang food grade dan sangat tahan lama. Lalu yang ketiga adalah pengalaman B2B di sektor hospitality yang membuktikan bahwa mereka terbiasa bekerja dengan standar profesional dan juga ketepatan waktu. Lalu yang terakhir adalah latar belakang internasional sang pendiri yang mempermudah adaptasi strategi pemasaran lintas budaya tanpa kehilangan identitas lokal. Mengapa Jepang? Jawabannya ada di 6 faktor pestel. Secara politik, Jepang menempati peringkat ke-21 dunia dalam indeks stabilitas politik dengan skor 1,13, jauh di atas rata-rata global. Dan yang paling strategis adalah melalui perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, produk keramik Indonesia bisa masuk ke Jepang dengan tarif preferensial sebesar 0%. Sedangkan dari sisi ekonomi, Jepang adalah kekuatan ekonomi kelima dunia dengan PDB sebesar 4,46 triliun dolar dan GDP per kapita mencapai 35.700 dolar, serta upah rata-rata nasional yang naik sebesar 5,39% di tahun 2025. Artinya, daya beli masyarakatnya sangat kuat untuk produk bernilai tambah tinggi. Dan secara sosial, median usia penduduk Jepang sudah mencapai 50,2 tahun, yang dimana kelompok ini sudah mapan secara finansial, sangat peduli dengan kualitas dan terbuka pada produk asing yang berkualitas tinggi, sehingga mereka cenderung membeli berdasarkan nilai emosional, bukan sekadar harga. Dari sisi teknologi, Jepang menempati peringkat 3 di Asia dalam indeks digitalisasi global. Berdasarkan Global Cyber Security Index tahun 2024, Jepang menempati peringkat tertinggi yaitu Tier 1 sebagai role model. Dengan ekosistem digital yang aman dan juga efisien, hal ini dapat mendukung transaksi e-commerce internasional dengan sangat baik dan juga aman. Sedangkan secara lingkungan, budaya motainai atau anti pemborosan itu sangat mengakar, sehingga konsumen Jepang akan lebih memilih satu produk berkualitas tinggi yang lebih tahan lama daripada banyak produk murah. Nah, ini sangat selaras dengan filosofi Alkramix. Dan yang terakhir, secara hukum, Food Sanitation Act Jepang itu memang sangat ketat. Namun, produk Alkramix sudah memenuhinya secara alami melalui glasir bebas timbal dan juga pembakaran di suhu tinggi. Sertifikasi ini justru menjadi trust builder yang sangat kuat bagi Alkramix.
Berdasarkan data ITC Trade Map tahun 2024, total impor keramik Jepang untuk kategori Harmony System 6912 mencapai 62,9 juta dolar di tahun 2024. Sementara pasar kitchenware Jepang secara keseluruhan bernilai 3,32 miliar dolar dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi 6,17 miliar dolar pada 2033 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 7,2% per tahun. Meskipun data tersebut mencakup seluruh kategori peralatan dapur, produk keramik seperti yang ditawarkan oleh Alkeramix merupakan bagian dari integral kategori tersebut, khususnya dalam segmen tableware yang digunakan secara rutin dalam aktivitas konsumsi sehari-hari. Namun faktanya, Indonesia saat ini hanya menguasai 0,7% dari pasar impor keramik Jepang. Nah, ini bukan dianggap sebagai kelemahan, melainkan peluang besar yang memang belum tersentuh. Pertumbuhan pasar ini didorong oleh 3 tren utama. Yang pertama adalah pola konsumsi urban yang mengedepankan produk multifungsi dan juga minimalis. Lalu yang kedua, filosofi Motanai yang mendorong investasi pada barang berkualitas tahan lama. Dan yang terakhir adalah standar keamanan material yang semakin diutamakan oleh konsumen. Dari sisi lokal, terdapat merek Noritech dan juga Nico di segmen premium, serta Muji di segmen terjangkau. Mereka sangat kuat dalam hal brand trust dan juga kesesuaian budaya. Dan dari sisi impor, China mendominasi dengan 67,2% pangsa pasar. Namun, mereka hanya unggul di harga saja, sedangkan nilai artistiknya itu cukup lemah. Sementara itu, Thailand tumbuh agresif dengan pangsa 21,2%, yang mulai bergeser ke kualitas menengah. Sedangkan di sisi premium, terdapat produk Eropa, terutama Prancis, yang memiliki nilai unit ekspor hingga 86.647 dolar per ton, jauh di atas Indonesia yang berada di 13.848 dolar per ton. Disinilah Alkeramix bermain, affordable luxury, kualitas artistik dan keamanan material setara produk premium Eropa tapi dengan harga yang jauh lebih kompetitif. Ditambah dengan 0% dari tarif IJPA yang semakin membuat harga jadi jauh lebih kompetitif. Alkeramix menargetkan 4 segmen pasar di Jepang. Secara geografis, Alkeramix menargetkan wilayah urban seperti Tokyo, Osaka, Yokohama, dan juga Nagoya. Kota-kota dengan hunian terbatas yang membutuhkan produk minimalis dan juga efisien. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada karakteristik hunian di kota-kota besar Jepang yang cenderung memiliki area dapur yang terbatas. Sehingga masyarakatnya ini memiliki kebutuhan tinggi terhadap peralatan makan yang minimalis, ringkas, dan juga serbaguna agar tetap estetik tanpa memakan banyak tempat. Nah, secara demografis, Alkeramix menargetkan profesional muda hingga parubaya usia 25 hingga 50 tahun. Mereka adalah konsumen yang bersedia untuk membayar harga premium untuk kualitas dan keamanan material. Kelompok ini memiliki kecenderungan untuk menginvestasikan pengeluaran pada produk rumah tangga yang berkualitas. Sedangkan secara psikografis, Alkeramix menyasar penganut gaya hidup minimalis, konsumen yang sadar akan lingkungan, dan juga menjunjung tinggi nilai Motanai, serta individu yang sangat selektif terhadap keamanan pangan. Dan yang terakhir, secara perilaku, Alkeramix menargetkan artisanal seekers yang mengapresiasi craftsmanship dan nilai emosional produk, serta konsumen yang aktif berbelanja melalui platform digital dan juga percaya pada ulasan online. Dengan mempertimbangkan skala UMKM, Alkeramix memilih e-commerce cross-border sebagai strategi entry mode. Ada 4 alasan utamanya. Yang pertama adalah optimasi fiskal. Strategi ini secara taktis memanfaatkan kebijakan pabean Jepang yang memberikan pembebasan bea masuk dan juga pajak konsumsi untuk kiriman dengan nilai pabean di bawah 10.000 yen. Mengingat rentang harga produk Alkeramix dari harga 300.000 hingga 550.000, mayoritas produk dapat masuk ke pasar Jepang tanpa beban pajak tambahan bagi konsumen. Yang kedua adalah pemanfaatan JIEPA. Alkeramix akan menggunakan fasilitas tarif bea masuk sebesar 0% melalui skema Japan Indonesia Economic Partnership Agreement. Dengan melampirkan Certificate of Origin atau Form JIEPA, konsumen hanya menanggung pajak konsumsi domestik sebesar 10%. Lalu yang ketiga, efisiensi logistik. Alkeramix menggunakan pengiriman via IMS atau Express Mail Service dan juga pos ekspor dari Pos Indonesia yang menjangkau Tokyo hanya dalam 3-8 hari kerja. Cepat, terlacak, dan juga jauh lebih aman untuk barang pecah belah dibandingkan dengan jalur laut. Lalu yang terakhir adalah kendali narasi. Tanpa perantara, Alkeramix bisa langsung mengkomunikasikan nilai craftsmanship, standar glasir bebas timbal, dan juga filosofi slow living kepada konsumen Jepang. Dan yang tidak kalah penting adalah zero fixed cost. Tidak ada sewa gudang, tidak ada kantor cabang, modal sepenuhnya dioptimalkan.
Alkramix menerapkan value-based pricing dengan dua segmentasi harga. Yang pertama adalah koleksi penetrasi untuk retail. Produk akan dijual dengan harga Rp300.000 hingga Rp550.000 per unit. Harga ini dirancang agar total nilai pengiriman tetap di bawah ambang de minimis, sehingga konsumen mendapatkan insentif bebas pajak. Lalu yang kedua adalah koleksi eksklusif high-end. Produk dijual dengan harga 2 juta hingga 3 juta di segmen ini. Alkramix memanfaatkan tarif IJPA sebesar 0%, sehingga harga akhir tetap kompetitif, meski terkena pajak konsumsi sebesar 10%. Dan yang terakhir, untuk segmen B2B seperti kafe dan juga butik di Jepang, tersedia skema grosir dengan minimum order sebesar 50 buah dan diskon 25 hingga 30% dari harga eceran. Pesanan akan diproses secara made to order untuk menjaga kualitas dan juga efisiensi stok. Skema distribusi Alkramix bekerja dalam 5 tahap yang terintegrasi. Yang pertama, produk diproduksi di workshop Indonesia dengan standar kualitas tinggi, yaitu pembakaran Con8 dan juga penggunaan glasir bebas timbal. Kedua, pesanan masuk melalui Rakuten dan juga Amazon Japan, yang terbagi antara konsumen retail dan juga mitra B2B. Lalu yang ketiga, pengiriman via IMS untuk paket di bawah 30 kg atau pos ekspor untuk volume besar sebesar 30 kg hingga 300 kg. Jarak Jakarta-Tokyo sekitar 5.825 km ditempuh dalam 3-8 hari kerja via jalur udara. Yang keempat, diferensiasi jalur pabean. Rute pertama untuk produk di bawah 10.000 yen yang bisa masuk bebas bea dan pajak konsumsi. Rute kedua untuk produk grosir dan high-end yang mendapat bea masuk 0% via form JEPA. Konsumen cukup bayar pajak domestik sebesar 10%. Dan yang kelima, produk Alkramix sampai di tangan konsumen retail dan mitra B2B di Jepang. Tidak ada ekspansi tanpa risiko, namun setiap tantangan sudah disiapkan mitigasinya. Risiko yang pertama adalah kerusakan produk selama pengiriman. Solusinya pengemasan berlapis, seperti penggunaan honeycomb paper wrap, double wide corrugated box, dan juga foam insert. Disertai dengan asuransi wajib untuk setiap pengiriman, terutama koleksi high-end. Risiko yang kedua adalah kepatuhan Food Sanitation Act. Seluruh produk sudah menggunakan glasir bebas timbal yang akan diuji di laboratorium terakreditasi. Dan sertifikat keamanan yang akan dilampirkan di setiap paket ekspor. Lalu untuk resiko yang ketiga adalah fluktuasi finansial, yaitu kursian dan juga fuel surcharge yang diantisipasi dengan evaluasi harga tiap kuartal dan menjalin kemitraan strategi dengan Pos Indonesia untuk mendapatkan tarif volume atau kepastian harga surcharge bagi pengiriman grosir dan juga produk high-end. Lalu yang terakhir, resiko keempat adalah hambatan bahasa dan standar omotenasi Jepang yang sangat tinggi. Nah, jawabannya adalah lokalisasi konten produk dalam bahasa Jepang yang natural di Rakuten dan juga Amazon Japan dan divalidasi oleh penutur asli. Produk Alkramix memiliki market fit yang sangat tinggi di Jepang, secara fungsional ataupun budaya. Harga yang ditawarkan pun jauh lebih kompetitif dari produk Eropa dan didukung oleh kebijakan de minimis serta tarif IJPA sebesar 0%. Selanjutnya, model e-commerce cross-border adalah strategi masuk yang paling efisien dan terukur untuk skala UMKM. Selain itu, skema grosir B2B menunjukkan kesiapan Alkramix untuk menjadi pemasok strategi di sektor hospitality Jepang. Kesimpulannya, Alkramix tidak hanya mengekspor keramik, mereka membawa nilai keaslian pengrajin Indonesia ke panggung global. Untuk mewujudkan ekspansi ini, terdapat 4 langkah prioritas yang harus diambil segera. Yang pertama adalah melakukan uji laboratorium terakreditasi dan menjadikan hasilnya sebagai trust builder di platform digital Jepang. Lalu yang kedua adalah mendaftarkan form JEPA agar fasilitas tarif 0% itu bisa dimanfaatkan secara penuh dan juga legal. Yang ketiga, kembangkan inovasi pengemasan eco-friendly berbasis honeycomb paper yang selaras dengan filosofi Motanai. Ini bukan hanya untuk perlindungan, tetapi juga sebagai nilai tambah di mata konsumen Jepang. Dan yang terakhir adalah menjalin kemitraan B2B dengan butik kria dan juga pemilik kafe di Tokyo dan juga Osaka dengan menggunakan skema minimum order quantity dengan diskon 30% sebagai daya tarik utama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Alkramix memiliki fondasi yang sangat kuat, strategi yang terukur, dan juga produk yang benar-benar relevan dengan pasar Jepang. Saya percaya UMKM ini tidak hanya siap untuk bersaing, namun juga siap menjadi representasi kebanggaan kerajinan tangan Indonesia di kancah internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.